أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, video kali ini akan membahas pasukan Panji Hitam dari Khurasan yang telah dinubuatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana itu Khurasan? Semua yang ada di sebelah timur daripada Arab, ya. Maka dianya adalah, kalau Khurasan keseluruhan adalah India, Khurasan itu. Irak adalah Khurasan, Iran adalah Khurasan, Afghanistan adalah Khurasan, Pakistan adalah Khurasan, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, yang ada tantannya ini semuanya adalah Khurasan. Tetapi Nabi mengatakan ada satu komunitas di negeri Khurasan, mereka memiliki hati seperti gunung, mereka memiliki akhlak seperti akhlaknya para sahabat. Masya Allah ya, hatinya seperti hati gunung. Rasulullah SAW pernah menyebutkan begini, yakhruju min Khurasan rayatun sudun la yarudduha syai'un hatta tunsaba bi Iliya. Akan muncul dari bumi Khurasan pasukan pembawa panji hitam. Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkannya sampai mereka akan mengibarkan panji hitam itu di bumi Iliya, Al-Quds, Al-Aqsa. Kata Khurasan berasal dari bahasa Parsi yang berarti arah atau tempat matahari terbit. Khurasan adalah sebuah satrap atau provinsi yang sangat luas di wilayah timur Persia kuno sejak abad ketiga Masehi. Disebut juga sebagai Khurasan Raya karena wilayahnya yang sangat luas. Khurasan Raya saat ini meliputi Naisabur atau Nisapur dan Tus di Iran Timur. Herat, Balkh, Kabul, dan Ghazni saat ini masuk wilayah Afghanistan. Merv di Turkmenistan, Samarkand, Bukhara, dan Haifa berada di negara Uzbekistan. Hujan dan Panjakent saat ini berada di negara Tajikistan. Bagian inti dari Khurasan Raya adalah Afghanistan dengan potongan yang sangat besar. Wilayah Khurasan telah diprediksi sejak 1400 tahun lalu sebagai tempat kemunculan saudara-saudara Imam Al-Mahdi atau Ikhwan Al-Mahdi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Panji Hitam akan keluar dari arah Khurasan dan saudara-saudara Imam Al-Mahdi akan menuju ke Baitul Maqdis. Ketangguhan pejuang Afghanistan sudah diprediksi atau dinubuatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Mahdi akan muncul setelah keluarnya Panji Hitam dari sebelah timur, yang mana pasukan ini tidak pernah mengalami kekalahan dengan pasukan manapun. British Empire dalam 3 kali perang dengan Afghanistan 2 kali mengalami kekalahan. Pada peperangan yang ketiga setelah Perang Dunia Pertama, Inggris akhirnya melepaskan Afghanistan untuk melaksanakan urusan dalam dan luar negerinya. Perang Anglo-Afgan atau Anglo-Afghan War terjadi ketika British Indian melihat antara Dost Muhammad dan Rusia telah terjadi kesepakatan atau kolusi. Lord Auckland kemudian mengirim pasukan untuk memaksa Dost Muhammad agar tidak dekat dengan Rusia. Musim semi 1839, British Army tiba di Kandahar tanpa perlawanan. Pada musim panas di tahun yang sama, British Army tiba di kota Kabul. Orang-orang Inggris memasuki Afghanistan sebagai penjajah membawa budaya bebas yang bertentangan dengan budaya Afghanistan. Minuman keras dan rokok dikonsumsi di kantor Inggris. Orang-orang Inggris juga mengundang wanita-wanita lokal menemani mereka yang memicu kemarahan rakyat Afghanistan. Kantor perwakilan British Indian di Kabul diserang. Kejadian ini merupakan aib bagi Inggris dan dianggap sebagai bencana militer bagi British Army. Peperangan kedua terjadi pada 1878 hingga 1880. British Army memperoleh keuntungan bisa menekan Afghanistan dengan membatasi urusan luar negeri Afghanistan
dan memaksa Afghanistan untuk mengakui Inggris sebagai protektorat bagi Afghanistan. Anglo-Afghan War III terjadi setelah Perang Dunia Pertama. Afghanistan ketika itu bersikap netral tetapi mendukung aliansi Jerman dan Utsmaniyah atau Ottoman karena berharap dengan kemenangan aliansi Jerman-Utsmaniyah, Afghanistan bisa memperoleh kemerdekaan penuh. Amir Afghanistan ketika itu Habibullah Khan kemudian dibunuh. Amanullah Khan, keponakan dari Habibullah Khan, kemudian naik menggantikan Amir Habibullah Khan. Amanullah Khan kemudian memproklamasikan kemerdekaan Afghanistan. British Army meremehkan deklarasi itu karena menurut mereka, tentara Afghanistan memiliki persenjataan yang sudah tua dan infanteri yang tidak terlatih. Perang ini memaksa British Indian melepaskan Afghanistan melaksanakan urusan dalam dan luar negeri. Uni Soviet yang ingin mencoba ketangguhan pejuang Afghanistan memasuki Afghanistan pada tahun 1979. Selama 10 tahun berperang, Uni Soviet menghadapi perlawanan yang gigih dari Mujahidin Afghanistan. Mujahidin Afghanistan memiliki ketahanan dan kekuatan fisik yang luar biasa. Ketahanan fisik ini telah ditempa oleh alam Afghanistan yang bergunung dan sangat tandus. Menghadapi Uni Soviet yang memiliki persenjataan modern dan sangat mematikan, Mujahidin Afghanistan berkreasi dengan memodifikasi atau menggunakan peralatan yang sederhana menjadi senjata yang mematikan, dapat menghancurkan markas pertahanan musuh. Untuk mendapatkan posisi tembak yang tepat, mereka akan melakukan perjalanan jauh dan mendaki gunung. Senjata dan bom bagi Mujahidin dianggap sebagai sebuah permainan. Mujahidin akan melakukan gangguan terus-menerus terhadap pasukan Uni Soviet untuk menyulut kemarahan mereka. Jika kemarahan tentara Uni Soviet sudah tersulut, mereka akan menembak membabi buta tanpa kontrol dan bisa menjadi sasaran empuk Mujahidin. Berkali-kali mendapat gempuran dari Mujahidin, akhirnya Uni Soviet menyerah. Pada tahun 1989, Uni Soviet keluar dari bumi Afghanistan dengan kekalahan yang sangat memalukan. Ada yang berpendapat bubarnya Uni Soviet sebagai efek dari kekalahan mereka di Afghanistan, karena Afghanistan telah menjadikan Uni Soviet mengalami kebangkrutan ekonomi. The Mujahideen regroup at already well-used positions on a mountain ridge. Below, some 4 kilometers away, lies the town and the enemy position. Uja non. Kures. Uja mazail ini filak. Uja non. 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 Mandum besar. बस कहो मजाइल जल्द मुझ के वो पटन पैदा कर पाबा ने उस मसरूफ हम लास्ट डे के बाद बयान खबर कहूं भले भले तासु या न दिया यार खड़ी हाँ बिड़ा वगैनो दाखवाओ से जपाते हो दा बुरी दर बंदे टेक दा तकड़ा यू दिल्ले नहीं दादा फॉलो चीड़ मुझे दीवार की गाँव होने वाला ही जाता जाऊँगा हाँ The level of sophistication of the Mujahideen arsenal leaves a lot to be desired, not least when set against the massive firepower and technological advantage of their superpower enemy. मुझे दे दूल्हा सवा सांगोई ची रोगी बस्ताना को कना फिशी सांगोई मुझे सांगोई वो लगी इस्तिकामत बखिल वस्तगर कवे था जेल सांगो हाँ लगी भी मख्तबली की वाज़ जीना खाम दी कना दे चीज़ी की दवा फिर जिदा बे पहाड़ मंती का उधर नतीजा जगह लगा नतीजा खबर चीज़ नहीं तदारी क्या शेफ का The Chinese ground-to-ground missiles are a relatively new addition to the guerrilla arsenal, which until recently was limited to rifles, mortars, machine guns, and what could be captured from the Soviets. But with launching methods as primitive as these, accuracy is as much a matter of luck as anything else.
Even with their range of 8 kilometers, which allows the Mujahideen to make standoff attacks, the chance of scoring a direct hit on just about any target is remote. 1, 2, 3. They gun fire. بال سره چې والیبال چې کوي توپو سره داسې عادي شوي یو لکه یو سړی چې والیبال کوي مونږ د توپو نه هېڅ نه وېرېږو مونږ یا د احساساتو سره لوړېږي د توپو سره توپو ډزې په مونږ نه وشي مونږ احساسات نور راپارېږي. Pada tahun 2001, Amerika beserta konco-konconya yaitu NATO ingin mencoba ketangguhan pejuang Afghanistan. Amerika beserta konco-konconya menjelajah Afghanistan yang bergunung dan sangat tandus dengan iklim yang sangat ekstrim. Selama 20 tahun berperang menghadapi para santri atau Taliban dengan senjata apa adanya, akhirnya Uncle Sam angkat koper meninggalkan Afghanistan dengan kepala tertunduk lesu, penuh dendam dan amarah. Afghanistan menjadi spot perang terlama Amerika. Triliunan dolar telah dikeluarkan untuk membiayai perang dan juga untuk mendukung pemerintahan boneka yang didirikan Amerika di Afghanistan. Amerika tidak sendirian mengirim pasukan ke Afghanistan. Konco-konco Amerika yang tergabung dalam NATO ikut bergabung bersama Amerika menempatkan pasukan di Afghanistan. Meski dikeroyok puluhan negara, resistensi Taliban tidak bisa digoyahkan. Pada tanggal 31 Agustus 2021, seluruh personel diplomat dan tentara Amerika serta konco-konconya meninggalkan Afghanistan. In the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. As the final American plane departed Kabul on Monday, it also marked the completion of the largest airlift in United States military history, with over 120,000 evacuated from Taliban rule. We believe there are still a small number of Americans, under 200 and likely closer to 100, who remain in Afghanistan and want to leave. We're trying to determine exactly how many. The military mission is over. A new diplomatic mission has begun. Following the announcement, the Taliban themselves declared their country had gained full independence. Sounds of celebratory gunfire could be heard echoing across Afghanistan's capital. While on the streets, jubilant residents cheered and honked their horns. Over these past 20 years, the Americans have done a lot of damage to the Afghan state. What will happen to Afghanistan after this? I appeal to all our political leaders, elders and young people. Let's take matters into our own hands. International concern for the country's future, meanwhile, continues to grow, with talks on who will now run Kabul airport while the threat of ISK persists. In a UN Security Council meeting on Monday, a resolution was adopted calling on the Taliban to allow safe passage for those seeking to leave Afghanistan, but did not mention the creation of a safe zone in Kabul. A second resolution stressed the importance of maintaining humanitarian aid access, upholding human rights and combating terrorism. But the meeting was split as Russia and China abstained, citing America's handling of the evacuation.